Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin kita belajar apa ya? Apa-apa yang wajib kita bagi kita sebagai seorang muslim, apa itu yang pertama kali kita wajib untuk tahu ya, atau wajib kita kerjakan. Yang pertama kita mengetahui ya, mengetahui untuk apa kita diciptakan, mengapa, apa saja itu, ada banyak itu ya, untuk apa kita diciptakan, mengapa alam semesta ini diciptakan, untuk apa diciptakan, untuk apa surga dan neraka itu Allah ciptakan, mengapa ada neraka, ada surga ya. Kemudian juga, sebentar ya, saya tutup dulu ini WhatsApp-nya. Untuk apa, mengapa ada timbangan ditegakkan, ya, nanti akan ditimbang. Itu perkara-perkara yang sangat penting. Kemudian juga perkara yang dimana Allah mengambil perjanjian dengan kita. Apa itu? Kita berjanji akan mengesahkan Allah. Ya, kita berjanji mengesahkan Allah, tidak akan menyekutukannya. Itu ada di dalam, di mana itu? Di surat Al-A'raf ya. Ayat berapa itu ya? Siapa bisa jawab? Al-A'raf ayat berapa? Coba dilihat catatannya itu. Nah, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkannya. Ayat berapa? Ayat 170. Berapa itu? Ayo, kok diam semua? Nggak apa-apa dijawab. Ya. Iya, 172. Dibuka aja speakernya, nggak apa-apa ya. Yang laki-laki dibuka saja speakernya, bicara sama saya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Silakan dibuka speakernya ya. Al-A'raf 172. Kemudian apa lagi yang penting bagi kita itu waktu itu? Ya, apalagi? Coba aku lihat chatnya, ini ada yang jawab nggak ini? Oh, belum. Enggak, ya kita nggak usah buru-buru, ini kita lihat. Ini di sini. Untuk apa diciptakan ada dunia dan akhirat? Ya. Terus mengapa nanti ada hari kiamat? Ya. Yang juga untuk apa nanti dibentangkan? Ini di sini. Kalian bisa lihat suhuf, catatan amal. Yang di situ nanti ada orang yang akan celaka dan ada orang yang akan bahagia. Dan nanti sesuai dengan amalnya masing-masing, mereka akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya tatkala akan menyeberang jembatan situ. Ini perkara-perkara yang wajib kita sudah pelajari ini. Ini penting sekali. Anak-anakku sekalian, ya, sampai-sampai ya misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita semua berlindung dari hal-hal yang membahayakan bagi kita. Itu 4 hal ketika sebelum kita salam ya, sebelum kita salam setiap kali kita sholat ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, terlindung dari jahannam, dari api neraka, wa min adzabil qabr, dan dari azab kubur ya, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan fitnah kematian, wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah dajjal. Ini fitnah yang terakhir, ini fitnah dajjal ada di dunia ya. Yang semuanya ini, fitnah-fitnah ini bisa, yang dajjal dan fitnah kehidupan ini bisa membahayakan agama seseorang. Dan itu 4 hal itu perkara yang paling berbahaya bagi seseorang sebenarnya. Ya, dari jahanam, kemudian azab kubur,
ya, kemudian fitnah kehidupan dan kematian, kemudian fitnah dajjal. 4 perkara yang paling agung bahayanya. Kita disuruh berlindung. Kemudian kita belajar apa tujuan kita, ya. Apa itu perkara yang di situ menjadi tujuan Allah menciptakan makhluknya. Itu sudah kita jawab kemarin, ini secara cepat. Ini dijelaskan oleh penulis dengan beberapa dalil. Ada 1, 2, 3, 4. Ya. Dalil pertama surat Ad-Dukhan ayat 38. Ya, di sini dijelaskan tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu itu secara sia-sia. Nggak ada yang diciptakan ini sia-sia belaka. Atau main-main, di sini katakan tidak Allah ciptakan itu dengan main-main ini, ya. Bahwasanya ini hanya main-main saja penciptaan langit dan penciptaan bumi. Kemudian di surat selanjutnya surat Shad, di sini Allah jelaskan tidaklah diciptakan secara batil. Bahkan sebaliknya di situ Allah menciptakan secara hak, nanti dijelaskan, ya. Apa itu di balik penciptaannya? Kemudian mulai lebih jelas di surat Al-Jathiyah di sini ayat 22, ya. Di sini mulai dijelaskan Allah menciptakan langit dan bumi secara hak, ya. Secara hak, secara benar, ada tujuan yang benar. Ada tujuan agung di baliknya, dan mulai dijelaskan di sini walitu jaza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Dijelaskan dan akan dibalas, agar dibalas setiap jiwa itu atas apa yang mereka kerjakan. Ya, nanti agar setiap orang itu nanti akan dibalas, diberikan balasan. Kalian, kita berbuat yang baik dibalas yang baik, bahkan dibalas dengan berlipat ganda jika kita berbuat baik. Jika kita berbuat buruk, kita juga akan dibalas. Ya, semua ada balasannya. Ya, jadi jangan kita mengira kita berbuat sesuatu yang tidak benar, misalnya, itu aman, nggak ada apa-apa, enggak. Pasti nanti ada balasannya. Entah cepat, entah lambat. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Pasti itu akan ada balasannya. Karena sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Walitu jaza kullu nafsim bima kasabat wa hum la yudlamun, di sini surat Al-Jathiyah. Juga dalam akhir surat Al-Zalzalah. Akhir surat atau Al-Zilzal atau Zalzalah, ya. Tentang gempa. Ya, kalian hafal itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nanti di akhirnya itu Allah mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji sawi, dzarrah, butiran yang kecil, kecil sekali, ya. Maka dia akan melihat balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejelekan, kejahatan, meskipun hanya sebutir biji yang sangat kecil, dia akan melihat balasannya. Yang kemudian, ya, itu. Kemudian yang terakhir di sini dijelaskan di surat Adz-Dzarriyat, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan, ya, Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembahku. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya beribadah hanya kepadaku. Ya, di tulisannya, catatannya jangan lupa ditambah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, maksudnya kecuali untuk beribadah hanya, pakai hanya kepadaku. Karena di situ makna dari liya'buduni yaitu yuwahhiduni, mengesahkan aku dalam beribadah. Kemarin
catatannya ditambah itu sama dengan mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu arti dari liya'budun. Jadi maksud dengan beribadah kepada Allah, yakni mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ditambahin ya. Kemarin Om Bagus cuma bilang beribadah hanya kepada Allah. Nah, sekarang ditambah supaya kalian karena sudah tahu yang kemarin ditambah sama dengan mengesahkan Allah dalam ibadah. Ditambah istilah itu. Itu dengan istilah esa. Di yang Malaysia ini esa paham nggak ini Akmal Aiman? Akmal Aiman, ada istilah esa nggak di Malaysia? Esa, tak tahu lah. Nggak tahu ya? Oh iya, esa itu artinya satu ya. Oh, ya, ya, ya. Jadi kalau mengesahkan Allah dalam ibadah, maknanya menunggalkan hanya beribadah kepada Allah saja. Esa itu artinya menjadikan dia satu-satunya. Esa itu artinya apa? Satu-satunya. Ditulis saja. Esa sama dengan satu-satunya. Jadi kalau mengesahkan Allah dalam ibadah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan ibadah. Maksudnya itu. Ya. Ini tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita apa? Seperti tadi, mengesahkan Allah dalam beribadah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam ibadah. Itu yang dimaksud dengan esa. Kemudian kita sudah lihat apa itu makna hamba. Ya, kemarin dijelaskan hamba itu ada hamba yang umum, makna khusus. Makna umum ya semuanya, semua ciptaan Allah itu hamba. Ya, hambanya Allah. Jadi mereka tidak berdaya sama sekali. Kemudian ada hamba yang khusus, yaitu mereka yang taat kepada Allah dengan rasa cinta dan dengan keinginan, dengan cinta dan dengan keinginan dia, tidak dipaksa. Itu orang-orang Muslim yang mereka taat kepada Allah, mereka menyembah Allah saja, ya, dan tidak menyembah kepada yang selainnya tanpa dipaksa. Ya, seperti kalian disuruh puasa, ya kalian mau puasa mau enggak ya itu bisa aja kalian tidak puasa gitu bisa aja dan nggak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Ya. Tapi kalian tetap puasa, ya meskipun sendirian itu berarti kalian hamba yang khusus yang taat kepada Allah, ya dengan cinta dan keinginan. Kemudian yang kemarin kita belajar apa itu arti ibadah, ya ada dua. Ibadah itu makna yang pertama segala sesuatu yang itu dicintai dan diridai Allah dari perkataan maupun perbuatan yang tampak dan tidak tampak. Ya. Yang lahir maupun yang batin. Batin ada di sini, di dalam hati maupun yang ada di luar yang tampak. Itu ibadah. Definisi yang kedua, yaitu suatu bentuk ketaatan dan takarrub, yaitu bentuk mendekatkan diri pada sesuatu, yaitu kepada Allah. Dengan apa? Rasa cinta dan penuh ketundukan atau garis miring menghinakan diri. Penuh ketundukan garis miring dengan menghinakan diri. Kemarin kita belajar sampai situ. Nah, anak-anakku sekalian, ya sebelum kita melangkah lagi, ini sebagai selingan, kita belajar dulu tentang sirah, ya, tentang sejarah supaya kalian tahu. Sebelum kita insya Allah kita lanjutkan. Mungkin setengah jam kita belajar tentang sirah. Ada tempat kosong di sini. Ya, bagus ini bisa untuk menulis. Tulis ya. Tentang sirah di sini bagaimana sejarah manusia dari awal dan para nabi dan rasul. Kalian catat ya. Yang belum pernah ikut, sediakan catatannya, kemudian mencatat, ditulis. Nanti kalau nggak ditulis, ya lupa.
Jadi manusia yang pertama, bentar saya setel dulu. Supaya kalau yang gabung nanti. Ya, manusia yang pertama adalah Adam. Di sini siapa? Adam. Ya, dan beliau adalah nabi. Beliau ini adalah nabi. Ya. Kemudian Adam ini akan punya keturunan. Ya. Mungkin di sini Adam yang pertama, manusia yang pertama, kemudian nanti setelah Adam itu ada Hawa, istrinya. Nah, yang laki-laki boleh dibuka ya speakernya nanti kalau Om Bagus tanya ya. Adam diciptakan dari mana? Ya. Diciptakan dari mana? Dijawab. Dari surga. Iya, diciptakan di dalam surga dia. Tapi dia diciptakan dari apa? Dari lilin. Dari lilin? Yang lain gimana? Ada yang chat. Dari tanah. Dari tanah. Iya, dari tanah ya. Ini dari tanah. Kemudian Allah membentuk tanah tersebut. Dibentuk tanah tersebut menjadi bentuknya Adam. Ya. Kemudian ditiupkan ruhnya Adam, kemudian dia menjadi manusia. Yang pertama. Sekarang, manusia kedua siapa? Ini. Hawa. Ya, Hawa diciptakan dari mana sekarang Hawa? Dari tanah. Hawa. Ya. Tulang rusuk siapa? Nabi Adam. Iya, tulang rusuk Nabi Adam. Jadi di sini Hawa itu diciptakan dari seorang laki-laki. Paham nggak? Kalau Hawa itu dari seorang laki-laki, itu ada namanya Hawa. Ini dari tulang rusuknya Adam. Ya. Kemudian mereka ini menjadi suami istri. Mereka ada di surga nanti. Kalau cerita lengkapnya nanti aja insya Allah. Kemudian di sini Adam ini orang, jadi manusia yang pertama, yang kedua nanti Hawa. Mereka punya keturunan. Dua, punya lagi keturunan lagi, punya lagi keturunan lagi. 6, 7, 8, 9, yang ke-10. Nah, ini adalah Nabi, di sini Nabi Nuh. Jadi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Paham? Tapi ngitungnya satu dari Adam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nuh. Sebelum Nuh ada seorang nabi. Siapa namanya?
Ada yang tahu? Idris. Nabi Iya, Idris. Nabi Idris di sini. Kira-kira di sini. Ini ada Nabi Idris. Ini juga seorang nabi. Tapi kalau Nuh itu seorang rasul. Sama atau beda? Ya, gimana? Sama atau beda? Jawabnya gimana? Kok diem semua? Nabi sama Rasul sama atau beda? Bingung Beda. semua? Hah? Beda. Iya, beda. Siapa yang jawab nih? Ibrahim. Oh, Ibrahim. Bedanya apa Ibrahim? Belum, nggak tahu. Nggak tahu ya. Ada yang tahu nggak di sini? Agak susah memang ini. Ini susah kalau perbedaannya apa agak susah. Kalau nggak tahu itu wajar. Ya, kalau nggak tahu itu wajar. Jadi di sini coba dengarkan semua. Ketika Adam diciptakan di sini, kemudian juga ada anaknya. Ini anaknya nggak cuma satu ya. Sebetulnya nanti antara Adam dan Hawa ini ada lagi anaknya di sana, nggak tahu berapa ini. Ada anak-anaknya lagi. Di sini ada anak-anaknya lagi. Ada turun seperti ini. Tapi satu di antaranya itu akan menurunkan nanti Nabi Nuh ini. Dia nanti akan menjadi Rasul yang pertama. Itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang sebelumnya Nabi. Kenapa? Karena ketika Nabi Adam ini sendiri, kemudian ada Hawa, kemudian di sini yang kedua, ketiga, sampai dengan Nabi Idris di sini, semuanya mengesahkan Allah dalam ibadah. Semuanya masih beribadah hanya kepada Allah. Berarti di sini semuanya masih Muslim. Ya, semuanya masih Muslim. Apa dia? Istilahnya mengesahkan Allah dalam beribadah itu istilahnya masih bertauhid. Apa sih tauhid itu artinya? Susah. Ya udah, itu tauhid itu sama dengan tadi. Esa. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi mengesahkan Allah dalam ibadah. Bisa dibaca nggak itu ya? Bisa ya. Semuanya masih mengesahkan Allah dalam ibadah. Tidak ada yang berbuat syirik. Di sini belum ada yang berbuat syirik di sini. Sampai Nabi Idris belum ada yang berbuat syirik. Di sini tahu syirik nggak? Nanti dijelaskan ya. Syirik ini belum ada di sini. Syirik itu apa? Ya udah ditulis dulu. Tulis syirik itu. Syirik sama dengan membuat tandingan bagi Allah. Membuat tandingan. Tahu tandingan nggak ya Malaysia ya? Akmal Aiman tahu tandingan nggak? Membuat tandingan bagi Allah. Ya Akmal Aiman. Tahu artinya tandingan nggak?
Tahu. Saingan. Dia membuat saingan. Ya. Bikin Allah itu ada saingannya gitu. Membuat tandingan bagi Allah. Nah, di sini belum ada, di zaman ini belum ada. Karena itu yang diutus namanya nabi. Nabi diutus di tengah-tengah suatu kaum yang itu mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan bisa dikatakan mayoritas, majority. Kalau Malaysia katakan itu majority, mereka itu beribadah kepada Allah saja. Atau majority mereka bertauhid. Di situ diutuslah Nabi. Itu bedanya. Jadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW, sebelum zaman beliau itu, jadi di tengah-tengah kaum setelah diutusnya Rasul, Allah itu akan mengutus Nabi untuk supaya agama ini tidak hilang, supaya tetap ada yang mengajarkan kepada manusia agama. Allah itu mengutus Nabi. Jadi manusianya mereka sudah beriman, sudah Muslim, sudah tidak berbuat syirik lagi di situ. Maka diutuslah Nabi di situ. Ya. Jadi Nabi ini kalau sebelum Nabi Muhammad SAW itu bukan ulama ya. Kalau sekarang kan kalau di zaman Nabi, setelah Nabi itu yang mengajarkan agama itu namanya ulama saja, bukan Nabi lagi, karena tidak ada Nabi, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ada ulama saja, orang yang alim. Tapi sebelum Nabi Muhammad SAW itu yang diutus itu adalah Nabi. Makanya di sini Adam ini adalah Nabi. Kemudian Idris juga seorang Nabi karena masyarakat di sekitarnya, di sekitar Idris itu semuanya masih beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Adapun nanti ketika Nabi Nuh kenapa diutus di sini? Di sini sudah mereka berbuat syirik, yaitu mereka sudah terjadi orang-orang, bahkan majority kebanyakan dari manusia mereka beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Beribadah kepada Allah dan juga dia beribadah kepada yang selainnya. Sehingga diutuslah Nabi Nuh. Itulah yang disebut, makanya beliau disebut dengan Rasul yang pertama. Bagaimana ini, bisa dipahami atau tidak? Ibrahim sudah tahu bedanya belum sekarang? Mana Nabi, mana Rasul? Belum ngerti? Udah ngerti. Kalau Nabi udah ngerti. Ngerti ya? Ya, kalau Nabi diutus di tengah-tengah masyarakat yang belum berbuat syirik. Iya, dia tidak berbuat lagi syirik. Dia tidak berbuat syirik. Ya, kalau Rasul diutus di tengah masyarakat yang hampir semuanya udah, atau bahkan mungkin semuanya berbuat syirik. Iya. Kalau Nabi mungkin ada yang syirik tapi bukan majority, bukan majority, bukan mayoritas, bukan kebanyakan. Ya, mungkin ada tapi itu bukan mayoritas. Mereka bukan mayoritas. Kalau Rasul diutus di tengah itu mayoritas. Mayoritas syirik semua itu. Mayoritas atau semuanya, bahkan semuanya syirik semua. Itu diutuslah Rasul. Karena begini, ada yang mengatakan kalau Rasul itu menyampaikan dakwah, menyampaikan wahyu, kalau Nabi tidak
menyampaikan wahyu. Ini kurang tepat karena nabi itu asalnya dari kata naba'a. Artinya mengabarkan. Ya dia pasti menyampaikan, tidak mungkin tidak menyampaikan. Atau bisa juga dikatakan begini, bisa juga definisi yang kedua, kalau rasul itu dia memiliki kitab suci. Dia mengajarkan kitab suci di situ. Dia menerima wahyu berupa kitab suci. Ya, kalau nabi ini menggunakan kitab suci yang dibawa rasul sebelumnya. Dia tidak menerima kitab suci baru. Dia tidak menerima kitab suci yang baru. Walaupun ini tidak selalu sebetulnya ya, karena ada seperti rasul itu Ismail itu meneruskan ayahnya. Ya, meneruskan ayahnya. Tapi dia berdakwah di daerah yang baru di Makkah, sedangkan ayahnya Ibrahim itu berdakwah di daerah Irak. Makanya Ismail juga rasul. Karena beliau berdakwah di daerah baru di Mekah ketika itu. Nah, ini saya ulang lagi dari Adam sampai dengan Nabi Nuh. Dan tadi di sini ada Idris. Ini berapa generasi? Di sini ada 10 generasi ya. Tapi umur orang ketika zaman Nabi Nuh dan Adam itu umurnya tidak seperti di zaman kita. Nabi Nuh ini umurnya Nabi Nuh ini 950 tahun. Ya. Adam juga hampir 1000. Ya, jadi umurnya ratusan tahun bisa sampai 1000 gitu. Nah, di sini belum ada 10, di sini 1 2 3 dan di sini. Nah, di sini mulai ada orang sudah siapa ini? Bentar, siapa ya suaranya ada nih ya? Kemudian dari Nuh nanti dia akan menurunkan lagi sampai dengan Ibrahim atau Ibrahim. Ini juga 10 generasi. Ya, kemudian ada 10 generasi begini. Sampai dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ini dia punya putra, ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya kan? Yang nanti ditulis ya ini ya. Duh, kurang. Nggak bisa. Ya nanti Nabi saya tulis lagi aja. Mohon maaf ini. Saya tulis sebentar. Dari Adam. Kemudian nanti sampai Nuh. Di sini ada Idris. Ini 10 generasi. Kemudian di sini ada nanti Ibrahim. Ini ada 10 juga. Kemudian Ibrahim nanti punya anak 2, ini Ismail. Kemudian nanti ada Ishak. Ismail ini akan menurunkan nanti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa generasi ini? Dari Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Kalau dari kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ini ada 30 generasi. Ya.
30 keturunan. Maksudnya generasi itu 30 keturunan. Jaraknya ini antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ishak ini nanti punya anak namanya siapa? Yakub. Yakub punya anak lagi. Ini anaknya ada banyak. Ada 12. Ya. Salah satunya nanti di sini adalah Yusuf. Juga nanti ada Yusuf itu dengan Bunyamin. Nanti akan menurunkan nabi-nabi semuanya. Ini ada 12. Ini menjadi 12 suku. Nah, Yakub ini punya nama atau gelar. Ya. Siapa gelarnya? Iya. Gelarnya adalah Israil. Jadi yang bernama Israel itu siapa? Yakub alaihissalam. Sehingga nanti keturunannya Yakub, keturunannya ini semua, keturunannya terus semua ini ke bawah, ke bawah, ke bawah. Terus ada 12 suku. Ya, ini yang disebut dengan apa? Bani Israel. Itu keturunannya Yakub. Israel ini siapa jadi? Tadi siapa yang dimaksud dengan Israel siapa? Siapa Israel itu? Yakub. Bani artinya apa? Bani itu anak-anak. Bani Israel, anak-anak dari Israel. Ya, ini maksudnya keturunan dari Israel. Itu namanya Bani Israel. Ya. Di sini ada para nabi-nabi dan ada rasul banyak di sini. Dan nabi-nabi, nggak cuma rasul, ada rasul, ada nabi. Misal nanti di sini ada keturunannya di sini ya, di bawahnya sini ya nanti. Di sini ini ada Daud. Daud punya anak namanya siapa? Anaknya Daud? Sulaiman. Juga ada Nabi Ayub. Ada Nabi Yunus. Ada Nabi Ilyasa. Ya. Ada lagi Musa. Ada juga Harun. Harun ini adiknya Musa. Jadi ini kakak beradik. Ya. Kemudian nanti ada lagi, ya ini ada banyak di sini. Kemudian yang terakhir dari Bani Israel namanya Nabi siapa? Yang terakhir dari Bani Israel namanya Nabi siapa? Ayo, siapa tahu? Dari Bani Israel ini nanti Rasul yang terakhir adalah Isa. Isa. Paling akhir. Ini jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW jaraknya kira-kira 600 tahun. Yang di luar sini nanti ada ya, insya Allah nanti kapan-kapan kita teruskan. Misalnya Nuh ini punya anak 3 ya, di antara anaknya itu ada yang namanya Nuh ini punya anak ya, punya anak namanya Sam, misalnya gitu ya. Sam itu nanti menurunkan Sam di sini Sam menurunkan Ibrahim itu sendiri.
Sam itu di sini. Ya. Cuma ada yang Sam ini ada yang ke Ibrahim, ada yang menurunkan yang lainnya, nanti menurunkan namanya ada, kalian nanti baca di Quran, kaum Ad, kemudian kaum Samud. Ya, itu juga keturunan dari Nabi Nuh, tapi sebelum Nabi Ibrahim. Ad dan Samud itu ada, nanti di situ ada nabinya lagi yang diutus untuk Ad ini. Ad ini nama orang, Samud juga nama orang. Nanti mereka punya keturunan, mereka berbuat syirik, kemudian diutus nabi di sini, nanti nabinya Hud. Kemudian di keturunannya Samud, keturunannya Samud ini nanti diutus nabi namanya Saleh. Itu sebelum Nabi Ibrahim. Ad dan Samud sebelum Nabi Ibrahim. Nah, ini jadi kalau Nabi Muhammad SAW kita tahu nih di sini sekarang beliau adalah keturunan siapa? Kalau ditanya, beliau adalah keturunan dari Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail siapa? Putranya Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri beliau yang bernama Hajar. Ibunya Ismail namanya Hajar. Dan ibunya Ishak ini namanya Sarah. Hajar ini asalnya dari mana? Ada yang tahu? Ya. Hajar ini asalnya dari negeri Mesir. Ya. Kalau Ibrahim ada di daerah mana nih? Nabi Ibrahim ini beliau ada di daerah yang sekarang namanya Irak. Kalian tahu Irak nggak? Irak itu. Nabi Ibrahim ada di situ. Dari negeri Irak. Dan tempat tinggalnya Nabi Ibrahim ada di Irak sana. Kalau mau nengok Ismail, beliau harus jalan dari Irak sampai ke tempatnya Nabi Ismail ini. Nabi Ismail ini rumahnya di Makkah, di Ka'bah. Nabi Ismail ada di Makkah. Ya. Ya, ini sebagai gambaran bagaimana silsilah para nabi kira-kira ya, seperti itu supaya kalian tahu ya. Dan diutus para rasul ini kenapa? Karena mereka di sini kita lihat dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh 10 generasi itu mereka sudah berbuat syirik. Sebelumnya tidak ada. Ya. Sebelumnya tidak ada. Nah, sekarang jam berapa ini ya? Oh, udah cukup lama ini. Nanti kita cerita mengapa di sini berarti di zaman Nabi Nuh ini sebelum Nabi Nuh diutus, inilah kesyirikan yang pertama kali terjadi di dunia. Kesyirikan yang pertama terjadi ini di sini. Di zamannya sebelum Nabi Nuh diutus. Di situ pertama kali terjadi. Orang kemudian beribadah. Ya. Beribadah sudah tidak lagi murni hanya bagi Allah. Dia mulai beribadah kepada yang selain Allah. Menjadikan tandingan, saingan Allah dalam masalah ibadah. Di sini di zaman sebelum Nabi Nuh diutus persis. Ya. Ya, ditulis ya ini anak-anak bos sekalian ya, ditulis silsilahnya supaya kalian tahu. Sekarang satu lagi, misal dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad SAW diutus ini. Kenapa? Di sini juga
terjadi kesyirikan. Kira-kira ada di generasi yang ke-17. Nih, mulai terjadi orang menyembah berhala di sini. Keturunan yang ke-17 dari Ibrahim. Kalau dari Nabi Muhammad SAW ke zaman kita berapa lama? Selisihnya berapa? 1.400. 1400 tahun kira-kira ya. Ini kira-kira berapa generasi, Wak? Ya ini tergantung umurnya berapa ini. Ya, umurnya berapa? Mungkin 14 generasi atau lebih karena umurnya kurang dari 100 tahun. Nah, terus kalau kita ini, kalau kita semua dari keturunan tadi, jalurnya yang mana kita? Keturunan siapakah kita? Nah, ada sedikit cerita. Di zaman Nabi Nuh ini, manusia dan hewan yang hidup itu hanya yang naik kapalnya Nabi Nuh. Yang tidak naik kapalnya Nabi Nuh semuanya meninggal dunia atau mati. Yang bikin kapal. Yang selamat, yang cuma bikin yang naik kapal itu. I don't want to get eaten by whale. Cuma yang naik kapal saja yang selamat. Jadi semua keturunan itu, kita semua itu pasti keturunannya Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh di sini yang kemudian di sini ada 3 anaknya. Ada tadi Sam, kemudian ada Ham. Ya. Yang satu lagi ada lagi. Kalau nggak salah itu namanya Yafid. Ya. Nah ini yang ini menurunkan tadi Nabi Ibrahim, orang-orang Arab, orang-orang Persia. Nah, kemungkinan kita mungkin dari yang lainnya ini. Yang ini mungkin menurunkan orang-orang Afrika dan selainnya. Mungkin kita mungkin dari yang lainnya ini, salah satu dari yang. Kalau nggak ini, yang ini. Itu kalau kita. Ya, jadi jauh, tapi itu jauh sekali. Yang nggak tahu berapa, berarti sudah berapa garis keturunan. Ya. Nuh ke Nabi Ibrahim aja sudah 10. Ibrahim ke Nabi Muhammad SAW aja sudah 30. Kemudian kita ke Nabi Muhammad SAW lebih dari 14. Ya. Nggak tahu nanti masih berapa, kemudian akan terjadi kiamat. Ini kira-kira insya Allah nanti yang ke depan kita cerita dari sini mungkin kisahnya Nabi Nuh, bagaimana kesyirikan itu pertama kali terjadi di muka bumi ini. Pertama kali ada orang berbuat syirik. Karena sebelum itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ya. Yang pertama terjadi di umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini umat Nabi Nuh. Pertama kali terjadi kesyirikan ada di umatnya Nabi Nuh ini. Dan Nabi Nuh berdakwah seumur beliau itu selama 950 tahun. Beliau berdakwah ratusan tahun. Dan yang naik kapalnya Nabi Nuh itu tidak banyak. Namanya kapal sih, berapa sih bisa naik ke kapal ya, dan banyak yang tidak mau. Ya, kapalnya sudah dibikin besar, banyak yang tidak mau. Ya, ada yang mengatakan siapa yang mengatakan itu ya? Sebentar saya cek dulu. Ada yang mengatakan jumlahnya sekitar 80 orang. Itu yang mengatakan siapa ya? Cek dulu. Aduh. Nanti saya cek lagi. Yang jelas itu tidak banyak. Dan Nabi Nuh alaihissalam memang berdoa agar supaya, ini ada perkataan Ibnu Abbas ini. Yang di perahu Nabi Nuh, kata Ibnu Abbas, sekitar 80 orang saja.
Ya, mungkin ya itu wallahu ta'ala alam juga itu bukan hanya Nuh ya, di situ ada berarti ada sekitar 80 orang. Ya. Ya mungkin kita juga bukan dari Nuh ini, mungkin 80 orang ini menurunkan lagi. Berarti mungkin dari sini juga bisa. Nah, yang jelas kita semua tapi akan kembali kepada Nabi Adam alaihissalam. Baiklah, sekarang kita belajar lagi ini tentang sirah supaya kalian mengetahui seperti ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan kapan-kapan. Sekarang kita lanjutkan lagi kitab kita tentang akidah, tentang iman. Kita lanjutkan lagi di sini. Ya, kita tulis lagi. Kemarin kita sudah sampai pada yang terakhir ini, apa itu ibadah sudah. Sekarang ditulis soal kapan suatu amal itu akan menjadi ibadah. Tulis, kapan suatu amal itu akan menjadi ibadah. Jawabnya, apabila sempurna padanya dua perkara. Apabila sempurna padanya dua perkara. Idza kamula fihi syai'ani. Apabila sempurna padanya dua perkara, yang pertama kamalul hub, yaitu sempurnanya kecintaan dan sempurnanya ketundukan. Sempurnanya ketundukan. Koma, diteruskan dulu, koma. Sempurnanya kecintaan dan sempurnanya ketundukan. Dengan diniatkan untuk mendekatkan diri dalam kurung taqarrub. Mendekatkan diri dalam kurung taqarrub. Taqarrub itu mendekatkan diri. Dengan diniatkan untuk mendekatkan diri dalam kurung taqarrub kepada Allah. Titik. Jadi, suatu amal itu, jika kalian itu niatkan, saya melakukan ini, kalian niatkan untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian lakukan dengan penuh kecintaan dan penuh ketundukan diri, kalau garis miring merendahkan diri, dengan perendahan diri atau ketundukan, maka itu menjadi ibadah. Ya, suatu amal yang biasa, bahkan dia bisa menjadi ibadah jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang diiringi dengan rasa cinta dan dengan ketundukan. Yaitu dengan bahasa yang mudah seperti itu. Aku ulang lagi. Kapan suatu amal itu akan menjadi ibadah? Jika terkumpul padanya dua perkara, apa itu? Sempurnanya rasa cinta dan sempurnanya ketundukan, koma, dengan diniatkan untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia akan menjadi ibadah. Di sini
penulis menyampaikan ada dalilnya ya. Wa qala Allahu ta'ala, dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman asyaddu. Asyaddu itu amat sangat besar cintanya kepada Allah. Hubban lillah. Di sini makanya cinta itu menjadi pangkal, pokok, sesuatu yang utama dalam ibadah. Itu adalah cinta. Nah sekarang, kenapa kok kita tidak cinta kepada Allah? Pertanyaannya. Jawabannya gimana? Coba, siapa yang mau jawab? Kenapa kok kita itu nggak cinta sama Allah gitu? Atau cintanya kok kurang? Padahal Allah mengatakan kalau orang beriman itu apa? Asyaddu hubban lillah. Amat besar. Asyad ini amat sangat besar cintanya kepada Allah. Nah sekarang kalau ada orang atau kita lah, kok kita kurang cintanya sama Allah ya? Sebabnya apa? Siapa mau jawab ya? Yuk jawab. Di chatting juga boleh lah kalau malu. Sibuk dengan kehidupan. Sibuk dengan kehidupan misalnya. Apalagi? Nah ini siapa, Ibrahim ya? Iya. Coba yang lain gimana? Kok kita nggak cinta ya sama Allah ya? Atau aku balik pertanyaannya. Gimana supaya kita itu cinta kepada Allah sekarang? Nah gitu aja biar gampang. Kan bagaimana caranya sih biar kita bisa cinta sama Allah gitu? Kok sekarang kita nggak cinta ya? Makanya ibadahnya nggak bagus. Ya. Kalau orang tidak ada cintanya ini, ibadahnya itu asal-asalan. Nggak tahu ibadahnya bener, itu ibadah apa enggak itu. Sholatnya nggak khusyuk. Sholatnya ya pikirannya kemana-mana. Cintanya nggak ada. Nah sekarang, gimana caranya sih biar kita itu cinta kepada Allah? Yuk, ada yang usul? Caranya gimana? Aduh, nggak ada yang jawab terus. Ya udah aku sendirian terus. Ya. Halo? Oh, ada yang chatting nih. Beribadah. Oh ya. Dengan beribadah. Ntar kita mau beribadah itu harus punya cinta dulu lah. Sekarang kita kok nggak punya cinta. Gimana caranya biar kita punya cinta nih? Biar kamu cinta sama Allah nih. Gimana caranya sekarang? Kira-kira gimana Ibrahim? Biar kamu cinta sama Allah caranya gimana Ibrahim? Oh, ada lagi yang chat. Mengingat-ingat nikmat Allah. Iya. Bisa. Ada lagi enggak yang jawab? Aduh. Diam semua. Jangan-jangan tidur lagi. Mengenal Allah. Ini yang jawabannya yang lebih mendekati. Following the teaching of Prophet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, mengikuti apa-apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling utama dari itu, iya mengikuti apa yang beliau ajarkan, terutama, bentar ada lagi, menjalankan perintah Allah. Ya udah, apa lagi? Pada malu-malu bagaimana? Cowok-cowoknya juga chatting loh. Ini chattingnya buat cewek. Tapi nggak apa-apa, malu itu sifat yang baik. Jadi tidak perlu dilarang. Malu itu sifat yang baik. Ya. Caranya bagaimana? Kita itu nggak cinta kepada Allah. Sebabnya apa? Yaitu sebabnya
Karena kita tidak mengenal Allah. Menambah iman. Jadi nanti imannya nanti akan tambah. Nanti itu akibatnya. Jadi cinta dulu nanti ya. Nah, yang paling utama itu karena sebab utamanya karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan misalnya jawaban Ibrahim itu ada benarnya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala ini bagaimana? Allah mengutus para rasul. Allah mengutus para rasul. Dan Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk mengajarkan kepada manusia. Pertama mengenal Allah dulu. Allah lah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, begini-begini. Allah lah yang memberikan kalian, menghidupkan kalian, menciptakan kalian dari ini. Ya, kemudian juga Allah menyampaikan baik melalui Rasulnya atau di dalam kitab-kitabnya ini nama-namanya dan sifat-sifatnya. Bagaimana sifat-sifat Allah? Bagaimana perbuatan-perbuatan Allah? Allah menjelaskan bagaimana semuanya ini Allah yang mengatur bumi, matahari, bulan itu adalah tanda-tanda kebesarannya. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah itu ada, ini tulis nih, yang paling besar sekarang itu yang masih bisa kita saksikan. Ada 4. Apa saja itu ditulis? 4 ini siang, malam, matahari, bulan. Kenapa kok 4 ini? Karena 4 ini selalu muncul dan hilang. Ada, terus nggak ada. Ada, terus nggak ada. Tapi beraturan. Secara teratur. Selalu dia muncul dan dia hilang. Secara teratur dan setiap hari ada. Setiap hari itu muncul dan hilang. Muncul, hilang, muncul, hilang. Ya. Apa itu? Siang, kemudian malam, kemudian matahari, kemudian bulan. Kalian saksikan setiap hari. Itu adalah semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur itu semua. Ya, dari Rasul dan kitab-kitabnya ini kita kemudian nanti mengenal Allah melalui apa? Perbuatan-perbuatannya. Kemudian melalui nama-namanya, sifat-sifatnya. Nih. Nah, di situ apa? Yaitu belajar agama itu tadi. Belajar agama, mempelajari agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak kenal ya nggak akan ada rasa cinta karena kita tidak tahu. Sekarang begini. Kalian cinta kepada ibu kalian ya enggak? Kalian cinta kepada ibu kalian. Kenapa kalian cinta sama ibu kalian? Jawabannya gimana? Kok kamu cinta sama ibu? Coba ibu kalian pergi. Ditinggal ibu sebulan. Bingung nggak kalian? Ya? Coba ini yang anak-anak ini. Kalau kalian misalnya nanti coba aja sendiri seminggu gitu jauh. Pertama kalian pikirkan itu siapa? Yang kalian kangen itu siapa? Apa? Oh belum pernah ya? Belum pernah. Coba misalnya kalian mondok atau apa gitu. Ya. Yang paling
kalian kangen itu? Ya. Siapa? Masa nggak tahu? Ibu dan Bapak. Ibu. Yang kalian pertama kangen tuh ibu dulu. Bapak itu nanti yang kedua. Ya enggak? Kenapa? Kok kalian kangen sama ibu? Ya. Kenapa? Jawabnya gimana? Ayo jawab. Kok kalian kangen sih sama ibu? Jawabnya gimana? Atau kalian nggak kangen sama ibu? Wadah, itu bahaya kalau kalian nggak kangen sama ibu. Ayo anak-anak, gimana? Kenapa kalian kok kangen sama ibu? Kira-kira kenapa? Ya udah, kalau nggak jawab tidur semua berarti nih. Karena ibu mengurus kita. Because they took care of us. Karena dia yang take care kita. Terus, ya. Ada lagi. Karena ibu yang nih. Kalian rasakan nggak? Orang yang paling sayang sama kalian itu siapa? Ini orang yang paling sayang sama kalian. Dan tidak mengharapkan balasan kalian. Ya enggak? Jawab nih, jangan diam aja, ayo. Ibu itu orang yang paling sayang sama kalian. Dan nggak butuh balasan kalian. Ya atau tidak? Ya. Dan yang paling banyak jasanya sama kalian. Paling berjasa sama kalian. Ya atau tidak? Orang yang paling berjasa setelah Rasulullah SAW itu adalah ibu kalian. Yang jasanya paling besar. Dan yang paling sayang sama kalian itu adalah ibu kalian. Anak-anakku semua. Udah jelas? Sekarang itu makanya kalian sayang banget sama ibu dan kalian akan kangen sama ibu, ya enggak? Iya. Sekarang Om Bagus kasih tahu kata Rasulullah SAW. Oh iya, silakan yang izin. Mbak Rahma. Sekarang Allah itu lebih sayang kepada kalian, sayangnya lebih besar daripada ibu kalian, kata Nabi SAW. Kasih sayang Allah kepada hambanya itu, hambanya yang beriman, lebih besar daripada kasih sayang ibu itu kepada anaknya, kata Nabi SAW. Yang pertama itu, Allah lebih sayang, sayangnya Allah lebih gede daripada ibu kalian kepada kalian. Satu. Yang kedua, jasanya Allah kepada kalian lebih besar lagi daripada ibu kalian. Allah itu lebih berjasa kepada kalian daripada ibu kalian kepada kalian. Paham? Kepada kita, kepada aku juga. Jadi, itulah sebabnya mestinya kita itu akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu amat besar sayangnya kepada kita, kasih sayang kepada kita. Kita itu setiap kali baca, setiap kali sholat, baca apa? Al-Fatihah wajib. Kita apa yang kita katakan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Maha penyayang dan maha penyayang. Dan Allah itulah yang jasanya tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Tapi kita tidak tahu karena kita tidak belajar dan tidak memperhatikan. Ya. Tanda-tanda kebesaran Allah, misalnya yang 4 ini, terus ini ayat-ayatnya ini ada ini, ayat-ayat yang dilihat. Kemudian ada ayat-ayatnya yang berupa Al-Qur'an, di situ menjelaskan sifat-sifat Allah.
juga perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan sifat-sifat Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Keagungan Allah seperti ini. Itu kalau kita belajar agama, nanti akan tumbuh lama-lama mengenal Allah, kemudian kita akan tumbuh rasa cinta kepada Allah. Disitulah kita baru ibadahnya itu menjadi bagus, karena diiringi dengan rasa cinta. Dan akan dilakukan dengan penuh ketundukan karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri, bahkan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan ibadah. Nah, sekarang makanya kita belajar agama kita, salah satunya agar nanti kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan seperti ayat yang di Al-Baqarah ayat 165 ini. Asyaddu hubban lillah. Amat sangat besar cintanya kepada Allah. Amat sangat besar cintanya kepada Allah. Itu orang-orang yang beriman. Ya. Dan nanti kalian akan merasakan, kemudian kalian akan tahu namanya ibadah seperti ini, dan akan ada nikmat ibadah. Itu nikmat yang paling agung. Yang kenikmatan yang paling agung itu adalah tatkala seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tujuan Allah menciptakan kita semua. Ya, kita berbuat sesuai dengan apa yang Allah menjadi tujuan Allah. Disitulah kita akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan di dunia, ya, dan kebahagiaan di akhirat. Itu yang hakiki, yang benar-benar sebetulnya, karena kita sebagai ciptaannya berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia mencari kebahagiaan di luar itu, keluar dari yang menjadi tujuan Allah ini, dia itu tidak akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Dia tidak akan menemukan. Ya, kebahagiaannya sementara. Bahagia, senang-senang yang sementara aja, bukan kesenangan yang betul-betul gitu. Itu kalau kita pengen menjadi orang yang bahagia di dunia dan nanti lebih bahagia di akhirat. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya, karena waktunya udah panjang. Insya Allah tidak berlama-lama, nanti kalian letih. Kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan di Sabtu yang akan datang. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan, kesehatan kepada aku dan kepada kalian semua, anak-anakku. Kita bisa belajar lagi, belajar sehingga mengenal Allah. Kemudian kita nanti bisa cinta kepada Allah dengan kecintaan yang sangat, dan itu akan membuat ibadah kita benar, ibadah kita bagus, sehingga hidup kita menjadi bahagia di dunia ini dan nanti di akhirat lebih bahagia. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang masih ingin bertanya, ya silahkan ya. Barangkali ada yang mau tanya. Kalau enggak, ya silahkan. Kalau misalnya mau meninggalkan majelis ini, keluar dari Zoom, ya kami persilahkan. Yang mau tanya, ya barangkali ada yang mau tanya, silahkan. Udah nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Iya. Om Bagus pamit dulu. Insya Allah kita ketemu sepekan lagi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.